Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Di video pembelajaran kali ini, kami dari kelompok 7, jurusan akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sultan Ageng Tirtayasa yang beranggotakan saya sendiri, Kesi Faradiba, Debbie Wijayanti, Desta Tiarasari, dan terakhir Lydia Manuelia akan mereview salah satu skripsi yang membahas tentang akad rohan untuk memenuhi tugas mata kuliah akuntansi syariah dan praktikum dengan Ibu Rita Rosiana SMSI sebagai dosen pengampu. Baik, mari kita langsung simak saja videonya. Sebelum masuk ke pembahasan skripsi, sebelumnya di sini saya akan menerangkan keterangan skripsi secara umum. Penelitian ini dilakukan oleh Renaldi dengan NIM 141800165 dari Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang pada bulan April tahun 2017 dengan judul Pengaruh Pembiayaan Rohan terhadap Tingkat Kepercayaan Nasabah di PT Pegadaian Syariah Unit Pasar Perumnas Palembang. Tujuan penelitian ini dilakukan adalah untuk mengetahui bagaimana sih pengaruh objek penelitian pembiayaan rohan sebagai variabel independen terhadap tingkat kepercayaan nasabah sebagai variabel dependen di PT Pegadaian Syariah Unit Pasar Perumnas Palembang. Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian lapangan dengan metode kuantitatif. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer yang diperoleh atas hasil penyebaran kuesioner kepada 95 responden dengan teknik pengambilan sampel incidental sampling dan teknik analisis data, analisis regresi sederhana. Sistematika penulisan penelitian ini terdiri atas 5 bab yang diperinci oleh beberapa subbab antara lain. Yang pertama, bab 1 pendahuluan. Di bab ini berisi tentang pembahasan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, dan tujuan penelitian. Selanjutnya, bab 2 landasan teori. Di bab ini berisi tentang pembahasan teori pembiayaan rohan, kepercayaan nasabah, pegadaian syariah, kerangka berpikir, dan pengembangan hipotesis. Selanjutnya, bab 3 metode penelitian. Di bab ini berisi tentang definisi operasional variabel, sumber dan jenis data, populasi dan sampel penelitian, teknik pengambilan data, variabel-variabel penelitian, instrumen penelitian, dan teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian untuk memperoleh informasi agar dapat dianalisis. Selanjutnya, bab 4 yaitu hasil penelitian dan pembahasan. Di bab 4 ini berisi tentang karakteristik responden, data deskriptif, analisis data, hasil pengujian hipotesis, dan pembahasan hasil penelitian. Yang terakhir yaitu bab 5 kesimpulan, berisi kesimpulan dan saran dari peneliti. Baik, langsung saja kita ke pembahasan bab yang pertama. Kepercayaan nasabah merupakan suatu keyakinan yang dimiliki nasabah atas produk tertentu. Keyakinan ini muncul atas persepsi berulang karena adanya pengalaman dan pembelajaran. Nah, sebelum calon nasabah mengajukan pembiayaan rohan, biasanya calon nasabah langsung mempercayai segala hal kepada pihak Pegadaian Syariah. Hal ini dikarenakan kondisi calon nasabah yang sedang memerlukan kebutuhan secara mendesak, sehingga tanpa pikir panjang menggunakan jasa Pegadaian Syariah sebagai solusi. Walaupun ada sebagian calon nasabah yang kurang mempercayai lembaga Pegadaian Syariah tersebut, namun karena adanya kemudahan syarat pembiayaan yang disediakan oleh Pegadaian Syariah dengan hanya membawa jaminan, pada akhirnya membuat calon nasabah tersebut melanjutkan pengajuan pembiayaan rohan untuk memenuhi kebutuhan mereka. Salah satu hal yang dikhawatirkan oleh calon nasabah tersebut yaitu jaminan keamanan barang berharga milik nasabah, di mana Pegadaian Syariah Unit Pasar Perumnas Palembang ini tidak memiliki penjagaan selama 24 jam. Melihat hal tersebut, penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul Pengaruh Pembiayaan Rohan terhadap Tingkat Kepercayaan Nasabah di PT Pegadaian Syariah Unit Pasar Perumnas Palembang.
Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut, maka perumusan masalah penelitian ini yaitu bagaimanakah pengaruh pembiayaan rohan terhadap tingkat kepercayaan nasabah di PT Pegadaian Syariah Unit Pasar Perumnas Palembang. Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan ini yaitu untuk mengetahui seberapa besar pengaruh pembiayaan rohan terhadap tingkat kepercayaan nasabah di PT Pegadaian Syariah Unit Pasar Perumnas Palembang. Selanjutnya saya akan melanjutkan pembahasan bab 2, yaitu landasan teori. Pembahasan pertama terkait dengan pembiayaan RON. Pembiayaan memiliki arti yaitu penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu yang berdasarkan kesepakatan antara pihak yang menyediakan uang dengan pihak yang dibiayai sehingga menimbulkan kewajiban bagi pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang setelah jangka waktu tertentu. Sedangkan al-ron adalah akad penyerahan harta dari nasabah kepada pihak bank atau non-bank sebagai jaminan dari sebuah perjanjian pinjaman. Jadi, pembiayaan RON adalah pembiayaan yang diberikan oleh pihak bank atau non-bank kepada pihak yang membutuhkan dana atau nasabah dengan memberikan jaminan berupa harta dari rohin, dengan tujuan pihak yang menyediakan dana lebih mempercayai pihak yang berutang. Rukun dan syarat transaksi dari RON yang pertama itu orang yang berakad terdiri dari orang yang menggadaikan dan orang yang menerima gadai. Yang kedua, harta atau barang yang dijadikan jaminan. Harta harus berupa harta yang bisa dijual dan nilainya seimbang dengan hutang, dan harta harus dimiliki oleh rohin. Yang ketiga itu hutang, merupakan hak yang wajib dikembalikan kepada murtohin dan harus merupakan barang yang dapat dimanfaatkan. Yang keempat, ijab dan qabul. Ketentuan terkait penyelesaian akad RON. Akad RON berakhir apabila rohin melunasi utangnya dan murtohin mengembalikan marhun kepada rohin. Dalam hal rohin tidak melunasi utangnya pada waktu yang telah disepakati, maka murtohin wajib mengingatkan tentang kewajibannya. Setelah dilakukan pemberitahuan, murtohin boleh melakukan hal-hal berikut. Yang pertama, menjual paksa barang jaminan. Yang kedua, meminta rohin agar menyerahkan marhun untuk melunasi utangnya sesuai kesepakatan yang ada dalam akad, di mana penentuan harganya mengacu pada harga pasar yang berlaku pada saat itu. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui lembaga penyelesaian sengketa berdasarkan syariah setelah tercapai kesepakatan melalui musyawarah. Pembahasan yang kedua yaitu kepercayaan nasabah. Kepercayaan yaitu keyakinan seseorang terhadap tindakan yang dilakukannya. Dalam pembahasan ini artinya nasabah percaya kepada pegadaian atas barang atau harta yang diberikan sebagai jaminan dan yakin dengan keputusannya. Faktor-faktor yang mempengaruhi kepercayaan nasabah, yang pertama itu pengalaman dari suatu lembaga, yang kedua kualitas kerja lembaga, yang ketiga itu kecerdasan. Bagaimana suatu lembaga menghadapi masalah dan mengelola masalahnya sehingga menimbulkan kepercayaan nasabah. Pembahasan yang ketiga terkait dengan pegadaian syariah. Pegadaian syariah adalah salah satu lembaga keuangan non-bank yang menjalankan kegiatan operasionalnya berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Secara umum, pengertian usaha gadai adalah kegiatan menjaminkan barang-barang yang dijaminkan akan ditebus kembali sesuai dengan perjanjian antara nasabah dengan lembaga gadai. Ciri-ciri usaha gadai, yang pertama itu terdapat barang-barang berharga yang digadaikan, yang kedua nilai jumlah pinjaman tergantung nilai barang yang digadaikan, yang ketiga barang yang digadaikan dapat ditebus kembali. Produk-produk dari pegadaian syariah dapat dikategorikan menjadi produk pembiayaan dan layanan jasa. Produk pembiayaan dapat terdiri dari gadai syariah, ar-ron untuk usaha mikro, murabaha logam mulia untuk investasi abadi, murabaha untuk kepemilikan kendaraan bermotor. Sedangkan layanan jasa dapat berupa pemberian pinjaman atau pembiayaan, jasa taksiran, jasa titipan, dan penjualan logam mulia. Sebelum penelitian ini dilakukan, sudah ada penelitian terdahulu oleh beberapa peneliti. Yang pertama itu oleh Muhammad Muzaki pada tahun 2011 yang berjudul Analisis Kualitas Pelayanan dan Kualitas Produk serta Pengaruhnya Terhadap Kepercayaan Nasabah pada Pegadaian Syariah Cabang Majapahit Semarang. Dengan hasil penelitian,
variabel kualitas pelayanan dan kualitas produk mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kepercayaan nasabah pada Pegadaian Syariah Cabang Majapahit, Semarang. Yang kedua ada oleh Nana Diana pada tahun 2016 berjudul Pengaruh Pembiayaan Gadai Emas dan Pembiayaan Arum terhadap Perolehan Laba Pegadaian Syariah. Dengan hasil penelitian, jumlah pembiayaan gadai emas dan pembiayaan arum berpengaruh signifikan terhadap perolehan laba. Yang ketiga, ada penelitian oleh Ulfa Azizi pada tahun 2015 dengan judul Analisis Pengaruh Kualitas Pelayanan, Kepercayaan, Promosi, dan Resiko terhadap Kepuasan Nasabah pada Produk Gadai Emas di Bank Syariah Mandiri Langsa. Dengan hasil penelitian, kualitas pelayanan, kepercayaan, dan resiko berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan nasabah pada gadai emas di Bank Syariah Mandiri Cabang Langsa. Selanjutnya ada penelitian dari Dani Febrian pada tahun 2015 yang berjudul Analisis Pengaruh Tingkat Inflasi, Pendapatan Pegadaian, dan Harga Emas terhadap Penyaluran Kredit RAN pada PT Pegadaian Syariah di Indonesia periode 2015 sampai 2013. Hasil penelitiannya, variabel tingkat inflasi, pendapatan pegadaian, dan harga emas berpengaruh secara signifikan terhadap penyaluran kredit RAN. Dalam penelitian ini terdapat dua variabel independen dan variabel dependen. Variabel independen yaitu pembiayaan RON dan variabel dependen yaitu kepercayaan nasabah. Pembahasan selanjutnya yaitu terkait dengan pengembangan hipotesis. Pembiayaan RON adalah produk jasa gadai dengan akad RON, yaitu akad penyerahan harta milik nasabah kepada pihak pegadaian sebagai jaminan hutang. Dalam melakukan pembiayaan RON, nasabah memberikan kepercayaan kepada Pegadaian Syariah. Berdasarkan penelitian terdahulu menurut Muhammad Muzaki pada tahun 2011 yang meneliti tentang analisis kualitas pelayanan dan kualitas produk serta pengaruhnya terhadap kepercayaan nasabah pada Pegadaian Syariah Cabang Majapahit Semarang, dapat disimpulkan bahwa variabel kualitas pelayanan dan kualitas produk mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kepercayaan nasabah pada Pegadaian Syariah Cabang Majapahit Semarang. Dari telaah pustaka, maka hipotesis yang dapat diajukan oleh peneliti sebagai jawaban sementara atas permasalahan dalam penelitian ini adalah H0 pembiayaan RON tidak berpengaruh terhadap tingkat kepercayaan nasabah di PT Pegadaian Syariah Unit Pasar Perumnas Palembang. HA pembiayaan RON berpengaruh terhadap tingkat kepercayaan nasabah di PT Pegadaian Syariah Unit Pasar Perumnas Palembang. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya yaitu materi dari variabel penelitian. Variabel dapat didefinisikan sebagai segala sesuatu yang ada dan keberadaannya memiliki lebih dari satu label atau lebih dari satu nilai. Variabel terbagi menjadi dua, yaitu variabel bebas atau disebut dengan independen dan variabel terikat yang disebut dengan dependen. Yang pertama ada variabel bebas, adalah variabel yang kemunculannya diasumsikan sebagai sebab munculnya variabel lain. Yang kedua ada variabel terikat, adalah variabel yang kemunculannya diasumsikan sebagai akibat dari adanya variabel sebab. Selanjutnya ada jenis dan sumber data. Di sini ada jenis data. Yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif. Data kuantitatif merupakan data yang berbentuk angka-angka dan analisisnya menggunakan statistik baik secara langsung digali dari hasil penelitian maupun hasil pengelolaan. Data kualitatif menjadi data kuantitatif. Selanjutnya ada sumber data. Sumber data ini yaitu terbagi menjadi dua. Data primer yaitu sejumlah keterangan atau fakta yang langsung diperoleh dari sumber pertama atau dari hasil penelitian di lapangan. Yang kedua ada data sekunder, yaitu suatu data yang diperoleh secara tidak langsung. Selanjutnya ada populasi dan sampel. Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Yang kedua ada sampel. Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Selanjutnya ada teknik pengumpulan data.
Yang pertama ada kuesioner atau angket. Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pertanyaan tertulis kepada responden untuk dijawabnya. Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang efisien bila peneliti tahu dengan pasti variabel yang akan diukur dan tahu apa yang bisa diharapkan dari responden. Selanjutnya ada dokumentasi. Dokumentasi merupakan sejumlah fakta dan data yang tersimpan dalam bahan seperti surat-surat, catatan harian, laporan, artefak, foto, dan sebagainya. Materi selanjutnya yaitu instrumen penelitian. Yang pertama ada uji validitas. Uji validitas digunakan untuk valid tidaknya suatu kuesioner. Yang kedua ada uji reliabilitas. Reliabilitas menunjukkan bahwa suatu instrumen cukup dapat dipercaya untuk digunakan sebagai alat pengumpulan data karena instrumen sudah baik. Selanjutnya ada analisis statistik deskriptif. Kegunaan utama statistik deskriptif ialah untuk menggambar jawaban-jawaban peneliti yang termasuk di dalamnya salah satunya adalah rata-rata. Selanjutnya ada uji asumsi klasik. Yang pertama ada uji normalitas. Uji normalitas data bertujuan untuk mendeteksi distribusi data dalam suatu variabel yang akan digunakan dalam penelitian. Data yang baik dan layak untuk membuktikan model-model penelitian tersebut adalah data yang memiliki distribusi normal. Uji normalitas adalah data pengujian untuk mengetahui apakah data atau variabel yang dipakai terdistribusi secara normal. Untuk mengetahui normal atau tidaknya sebaran data, maka dilakukan perhitungan uji normalitas sebaran dengan uji statistik. Selanjutnya ada uji linearitas. Uji linearitas dimaksudkan untuk mengetahui apakah data yang akan dianalisis berhubungan secara linier atau tidak. Uji linearitas ini biasanya digunakan sebagai prasyarat dalam analisis korelasi atau regresi linear. Selanjutnya ada analisis regresi sederhana. Model regresi yang hanya memiliki satu variabel independen seperti yang terdapat dalam penelitian ini adalah model regresi sederhana atau simple regression. Oleh karena itu, analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi sederhana untuk mengetahui adakah pengaruh yang signifikan pembiayaan rehen terhadap tingkat kepercayaan nasabah di PT Pegadaian Syariah Unit Pasar Perumnas Palembang. Selanjutnya ada uji hipotesis. Uji hipotesis ini terdiri dari uji T atau uji parsial. Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen. Signifikan berarti pengaruh yang terjadi dapat berlaku untuk populasi. Tingkat signifikan yang digunakan adalah 5% atau 0,05. Yang kedua ada koefisien determinasi atau uji R kuadrat. Koefisien determinasi atau R kuadrat pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variansi variabel independen. Nilai koefisien determinasi ini adalah antara 0 atau 1. Koefisien determinasi ini menentukan besar hubungan variabel terkait yang dapat dijelaskan oleh variabel bebas dengan adanya regresi linear Y atas X. Bab 4. Hasil penelitian dan pembahasan. Yang pertama itu ada karakteristik responden terdiri dari jenis kelamin, usia, pendidikan terakhir, dan pekerjaan. Pada tabel 4.1 diketahui dari 95 responden, sebagian besar nasabah dari Unit Pegadaian Syariah Pasar Perumnas adalah responden perempuan. Lalu dari tabel 4.2
dapat diketahui bahwa dari 95 responden, para responden penelitian ini berusia 30-39 tahun. Lalu pada tabel 4.3 dapat diketahui bahwa dari 95 responden memiliki riwayat pendidikan terakhir SMK, SMA sederajat. Lalu pada tabel 4.4 dari 95 responden pekerjaannya itu ibu rumah tangga. Selanjutnya ada uji validitas dan reliabilitas instrumen. Dari tabel 4.1 dapat diketahui bahwa masing-masing item pertanyaan pada setiap variabel memiliki nilai R hitung lebih besar dari R tabel dan R hitung bernilai positif. Dengan demikian semua item pertanyaan tersebut dinyatakan valid. Lalu pada tabel 4.6 bahwa masing-masing variabel memiliki crown batch alpha lebih besar dari 0,60. Dengan demikian variabel pembiayaan run yaitu X dan kepercayaan nasabah yaitu Y dapat dinyatakan reliable. Selanjutnya ada C, hasil analisis data. Yang pertama ada analisis statistik deskriptif dibagi menjadi dua, jawaban terhadap variabel pembiayaan run dan jawaban terhadap variabel kepercayaan nasabah. Pada tabel 4.7 dapat diketahui bahwa rata-rata jawaban responden terhadap variabel pembiayaan run adalah 4,35. Hal tersebut menunjukkan bahwa pembiayaan run berada pada posisi sangat setuju. Lalu pada tabel 4.8 diketahui bahwa rata-rata jawaban responden terhadap variabel kepercayaan Y 4,40. Hal tersebut menunjukkan bahwa keputusan menjadi nasabah berada di posisi sangat setuju. Selanjutnya ada uji klasik, terdiri dari uji normalitas dan uji linearitas. Berdasarkan grafik histogram pada gambar 4.1, kurva membentuk lonceng sempurna yang menunjukkan residual data telah mengikuti distribusi normal. Pada gambar 4.2 juga menunjukkan pernyataan data mengikuti garis normal atau garis lurus yang menunjukkan data berdistribusi normal. Selain itu, pada tabel 4.9 dapat diketahui bahwa hasil uji Kolmogorov-Smirnov menunjukkan nilai signifikan sebesar 0,385 yang artinya lebih besar dari 0,05. Dengan demikian residual data berdistribusi normal dan model regresi telah memenuhi asumsi normalitas. Selanjutnya uji linearitas. Berdasarkan tabel 4.10 diperoleh nilai SIG linearity sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05. Hal tersebut menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang linier antara variabel pembiayaan run dan kepercayaan nasabah. Selanjutnya ada analisis regresi sederhana. Berdasarkan tabel 4.11 diketahui bahwa analisis regresi yang diperoleh yaitu koefisien untuk variabel pembiayaan run sebesar 0,767 dengan konstanta sebesar 1,070, sehingga model persamaan regresi yang diperoleh adalah Y sama dengan 1,070 ditambah 0,767X. Lalu ada uji hipotesis yang terdiri dari uji T atau parsial dan koefisien determinasi. Berdasarkan tabel dengan keuntungan SIG sama dengan 0,05 dan DK sama dengan N-1 atau 9 kurang 1,994 diperoleh nilai T tabel sebesar 1,986. Berdasarkan tabel 14 maka dapat diketahui dari tabel koefisien diperoleh nilai T hitung sebesar 11,8686 yang artinya T hitung lebih besar dari T tabel dengan signifikasi 0,000 lebih kecil dari 0,05. Maka H0 ditolak dan HA diterima, yang artinya pembiayaan run berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepercayaan nasabah di PT Pegadaian Syariah Unit Pasar Perumnas Palembang. Selanjutnya pada statistik
tabel 4.13 menunjukkan bahwa variabel independen mampu menjelaskan variabel dependen sebesar 61,9%, sedangkan sisanya sebesar 38,1% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak termasuk dalam penelitian ini. Hal tersebut memberikan makna bahwa masih terdapat variabel independen lain yang mempengaruhi kepercayaan nasabah. Berdasarkan hasil pengujian dan analisis data yang telah dilakukan, maka kesimpulan yang dapat ditarik dari penelitian ini adalah hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara pembiayaan rohan terhadap tingkat kepercayaan nasabah di PT Pegadaian Syariah Unit Pasar Perumnas Palembang. Hal ini ditunjukkan dengan T hitung yang lebih besar dari T tabel dengan signifikansi 0,000 kurang dari 0,5, maka hipotesis yang menyatakan pembiayaan rohan berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kepercayaan nasabah di PT Pegadaian Syariah Unit Pasar Perumnas Palembang adalah diterima. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, terdapat beberapa saran yang ingin disampaikan oleh penulis, yaitu antara lain yang pertama, pihak PT Pegadaian Syariah Unit Pasar Perumnas Palembang hendaknya lebih meningkatkan kenyamanan dalam melakukan transaksi serta keamanan khususnya dalam penyimpanan barang berharga milik nasabah, dengan harapan nasabah merasa nyaman untuk tetap percaya melakukan transaksi pembiayaan rohan di PT Pegadaian Syariah Unit Pasar Perumnas Palembang. Yang kedua, nasabah sebaiknya lebih memilih lembaga keuangan syariah dibanding lembaga keuangan konvensional seperti PT Pegadaian Syariah Unit Pasar Perumnas Palembang agar terhindar dari dosa riba. Dan yang terakhir, bagi peneliti berikutnya diharapkan untuk memilih data yang lebih akurat dengan jumlah responden yang lebih banyak sehingga memungkinkan hasil yang lebih baik. Sekian pembahasan skripsi mengenai akad rohan oleh kelompok 7. Semoga dapat dimengerti dan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.